Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Kernolog, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan bagimu Tuhan, pemilik segala sesuatu dan yang mempunyai kehidupan kami. Biarlah malam ini kami bersama-sama dengan Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan kita untuk malam ini sebagaimana ditetapkan oleh HKBP, kita ambil dari kitab Roma, pasal yang ke-6, ayat 5 hingga ayat ke-11, dan menjadi pembimbing saya bacakan untuk kita ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, inilah pengajaran Paulus kepada orang-orang Kristen di jemaat Roma. Kalau kita coba baca dimulai dari ayat yang pertama, secara khusus ayat 3 dan 4, Paulus memperjelas dan memberikan pemahaman yang pasti apa itu artinya baptisan. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa pertanda orang menjadi pengikut Kristus adalah harus dibaptis. Karena itu baptisan bagi Paulus adalah mati, dikuburkan bersama kematian Yesus, tetapi pada saat yang bersamaan bangkit bersama kebangkitan Yesus. Karena itu bagi Paulus orang yang dibaptis adalah orang yang sudah mati dan dikuburkan. Tetapi pada sisi lain orang yang sudah bangkit bersama kebangkitan Yesus. Apa artinya saudara? Menurut Paulus, karena dosa, selama dosa menguasai, selama keinginan daging menguasai, selama nafsu dan apa saja yang menguasai kehidupan kita, pada hakikatnya bagi Paulus itu adalah kita berada dalam situasi kematian. Karena dosa dari awal, dosa dari Adam, dosa karena perbuatan, karena tindakan, karena kata-kata, karena dosa menguasai kehidupan, pikiran, dan tindakan. Karena itu sebenarnya kita telah mati. Itulah yang mati dan dikuburkan ketika kita dibaptis. Kalau dosa menguasai kehidupan seseorang, bagi pemahaman iman kita, itu artinya masih dikuasai manusia lama. Tetapi ketika orang telah meninggalkan manusia lama, orang telah berubah, orang telah diperbaharui melalui baptisan itu, dia hidup bersama dengan Tuhan, dia hidup bersama dan seturut dengan kehendak Tuhan. Secara khusus dia menjadi anak-anak Tuhan di dalam Yesus, dia telah beroleh kehidupan baru. Inilah yang dimaksud oleh Paulus melalui renungan kita ini. Persekutuan yang akrab dengan Tuhan, yang hidup bersama Tuhan, bukan lagi hidup yang dikuasai oleh dunia ini dengan segala persoalan. Ketika nafsu, ketika keinginan, ketika segala hal-hal yang bersifat tidak baik, atau ketika dunia ini menjadi patokan dari seluruh perbuatan kita, itu kita masih dalam kehidupan manusia lama. Tetapi melalui baptisan, sebenarnya
kehidupan lama kita telah mati dan dikuburkan. Kita berubah menjadi manusia baru yang dikuasai, yang diarahkan, yang telah dibimbing oleh Kristus, kebangkitan Kristus. Namanya sudah bangkit, artinya sudah menjadi manusia baru, sudah mempunyai paradigma baru, kehidupan baru. Oleh karena itu seseorang yang telah dibaptis adalah orang yang telah diinspirasi segala perbuatan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, itu harus berdasarkan dan beralaskan pemahaman bahwa dia adalah orang yang telah diselamatkan. Karena itu segala sesuatu yang dia lakukan akan menjadi sukacita, menjadi berkat bagi semua orang. Paulus berkata dalam ayat 6, manusia lama kita telah ditanggal. Namanya telah kita buka, kita lepaskan, kita tinggalkan. Betapa banyak kehidupan, cara-cara berpikir, bertindak, dan berkata-kata yang selama ini tidak benar. Masih kita pakai terus, masih kita lakukan. Dan betapa banyak kuasa-kuasa dunia ini, keinginan-keinginan dangit, menguasai segala kebutuhan kita tanpa berada dalam pemahaman bahwa kita telah diselamatkan, bahwa kita telah dibaptis. Karena itu, Paulus mengajak kita bahwa kita sudah satu tubuh dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Artinya, kematian Yesus itulah kematian manusia lama kita, dan kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan kita kepada kehidupan baru. Kehidupan baru yang bagaimana? Apakah kita hidup seperti orang-orang yang asing? Tidak. Boleh-boleh saja. Kehidupan kita, dunia kita, pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang selama ini berkata bersama-sama dengan kita. Tetapi bagaimana kita melihat mereka, bagaimana kita melayani mereka, bagaimana kita bergaul bersama mereka, itu harus ada pembaharuan. Harus ada yang diinspirasi oleh firman Tuhan. Ya, harus ada yang betul-betul mengarahkan atau membawa kita bahwa kita telah orang-orang yang telah diperbaharui. Itulah sebabnya di Roma 12 ayat 2, Paulus berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia. Biar semua orang melakukan kejahatan. Biar semua orang melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan, dia tidak akan terjebak, dia tidak akan tergoda, dia akan tidak sama seperti dunia ini. Tetapi Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu apa yang baik, yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan dari dirimu. Berubah, artinya ada yang jelas perubahan. Bukan berubah dalam bentuk fisik, tetapi akal budi, cara berpikir, memahami, mengerti segala sesuatu. Itu harus diperhadapkan dengan kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kata Paulus, jadilah orang-orang yang dibaharui. Tanggalkan manusia lama, kita menjadi manusia baru. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur padamu Tuhan, untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa kami terima setiap saat. Betapa kami sungguh bersuka cita atas segala sesuatu yang kami terima dari Engkau. Tetapi ajar kami Tuhan untuk memahami dan mengenalnya, agar kami tetap setia kepada Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian.
Amin.